Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Aku memutar setir dengan malas. Jalanan menuju rumahku sudah begitu akrab, namun kali ini terasa menyesakkan. Sesekali aku melirik jam di dashboard mobil. Sudah lewat pukul 6 sore, waktu biasa aku tiba di rumah setelah bekerja. Tapi langkahku terasa berat. Bukan karena lelah bekerja seharian, melainkan karena aku tahu apa yang menantiku di sana. Keheningan. Dulu, setiap aku pulang, wajahnya selalu menyambutku di depan pintu. Senyum hangatnya seperti selimut yang mengusir penatku. Tapi kini, aku bahkan ragu apakah ia akan melirik ke arahku saat aku melangkah masuk. Dia terlalu sibuk, bukan dengan pekerjaan atau hobinya, tapi dengan anak-anak lahir, dia seperti berubah menjadi orang lain. Aku merasa seperti tamu di rumah sendiri. Rumah kecil kami yang dulu terasa hangat, kini seperti ruang yang dingin, penuh dengan kesibukan yang bukan untukku. Tawa anak-anak menggema di setiap sudut, tapi aku tidak merasa menjadi bagian dari mereka. Akhirnya aku menyerah pada pikiran itu. Aku berbelok ke rumah ibu, yang jaraknya hanya 3 rumah dari rumahku sendiri. Setidaknya di sana ada seseorang yang masih peduli. Aku mengetuk pintu pelan dan segera masuk setelah mendengar suara ibu dari dalam. "Assalamualaikum, Bu," sapaku sambil mencium tangannya. "Waalaikumsalam. Loh, tumben kamu kesini? Enggak pulang ke rumah dulu?" tanya ibu dengan wajah heran. Aku mengangkat bahu. "Enggak, Bu. Aku malas. Aku mau di sini aja sebentar," jawabku berusaha terdengar biasa saja. Ibu mengangguk pelan. "Ya sudah, kalau mau di sini aja. Ibu enggak keberatan," katanya sambil berjalan ke dapur. Aku mengikutinya. Perutku tiba-tiba terasa lapar, meski aku tahu rasa laparku bukan hanya soal makanan. "Bu, masak apa hari ini?" tanyaku mencoba mengalihkan pikiranku. "Ibu masak tadi siang, masih ada sisa lauk di meja makan." "Kalau lapar, makan aja," jawabnya sambil menunjuk meja makan. Aku mengambil piring dan mulai menyendok nasi. Bau masakan ibu langsung mengingatkan pada masa kecilku. Rasanya sederhana, tapi penuh dengan cinta. Aku duduk dan mulai makan tanpa banyak bicara. Ibu duduk di seberangku, memandangiku dengan tatapan yang sulit aku baca. "Kamu kenapa, Nak?" tanyanya tiba-tiba. Aku terdiam sejenak menggigit bibirku. "Enggak apa-apa, Bu," jawabku pendek. Ibu menghela napas. "Kamu nggak bisa bohong sama ibu. Ada apa dengan rumah tanggamu?" Pertanyaan itu seperti menekan tombol yang selama ini kutahan erat-erat. Aku meletakkan sendokku dan menatap meja. Aku merasa tersisihkan, Bu. Dia berubah. Dia cuma sibuk sama anak-anak. Aku merasa dia nggak peduli lagi sama aku. Ibu terdiam, lalu menggenggam tanganku. "Rumah tangga itu nggak selalu indah, Nak. Tapi, kalau kamu merasa seperti ini, coba bicarakan baik-baik sama dia. Jangan biarkan jarak semakin jauh." Aku ingin menjawab, tapi tenggorokanku tercekat. Tiba-tiba aku sadar, selama ini aku lebih memilih diam, berharap semuanya berubah dengan sendirinya. Tapi mungkin justru itulah yang membuat jarak di antara kami semakin lebar. Malam itu aku pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Rumah kecil kami tampak gelap. Dia sudah tidur, mungkin lelah setelah seharian mengurus anak-anak. Aku berdiri di depan pintu kamar, menatapnya yang tertidur dengan wajah lelah. Ada rasa sesak di dadaku. Aku ingin membangunkannya, ingin berkata bahwa aku rindu. Ingin dia tahu betapa aku merasa kehilangan. Tapi aku tahu masalah kami tidak akan selesai hanya dengan kata-kata di tengah malam. Aku menghela napas, lalu berbalik menuju ruang tamu. Aku harus menemukan cara untuk menjembatani jarak ini, sebelum semuanya benar-benar terlambat. Sore itu, suasana di rumah ibu terasa berat. Aku menghabiskan makan malamku dengan perasaan bercampur aduk. Ibu yang biasanya penuh energi terlihat sangat lelah. Wajahnya memancarkan keletihan yang tak bisa disembunyikan.
"Adik kemana, Bu?" Tanyaku sambil menyendok nasi terakhir. "Enggak tahu, adikmu itu cuma nitipin anaknya ke ibu. Repot sekali. Anak itu cerewet, enggak bisa diam. Ibu sampai kelelahan," keluh ibu. Menyeka peluh di dahinya. Aku menatapnya prihatin. "Tapi ini kan sudah sore, Bu. Masa dia belum pulang?" Ibu menggelengkan kepala. "Ya nggak tahu. Coba nanti kamu telepon dia. Suruh pulang. Ibu capek banget. Mana ponakanmu itu belum mandi." Nada kesal ibu membuatku sadar betapa berat bebannya hari itu. Tanpa banyak bicara lagi, aku menyelesaikan makanku dan segera mencoba menelepon adikku. Namun panggilanku tak diangkat. Bahkan salah satu panggilanku sengaja ditolak. "Dasar adik," gumamku sambil menggertakkan gigi. Aku memutuskan untuk meninggalkan telepon dan menggantikan ibu mengawasi keponakanku. Bocah kecil itu memang lincah sekali, tak bisa diam barang sebentar pun. Meski aku mencoba mengajaknya bermain dengan tenang, tenagaku akhirnya terkuras juga. Tak sadar, aku tertidur di sofa dengan keponakanku yang ikut terlelap di sampingku. Ketika aku terbangun, malam sudah larut. Aku melirik jam dinding. Sudah hampir pukul 10 malam. Keponakanku masih tidur nyenyak di atas sofa yang dulu milik istriku. Sofa itu sebenarnya dibeli olehnya. Tapi karena alasan praktis, kami biarkan di rumah ibu saat kami pindah. Aku hanya bisa menghela napas mengingat semua kenangan yang tersimpan di sana. Aku memandangi wajah polos keponakanku yang tertidur lelap. Dalam hati, aku merasa iba. Bocah ini harus berjauhan dari ayahnya yang bekerja di luar negeri. Sementara ibunya, adik kandungku sendiri, entah kemana sepanjang waktu. Adikku memang susah diatur. Setiap kali ku beri nasihat, dia selalu membantah. Sikap keras kepalanya sering membuatku frustasi. Karena kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya, keponakanku tumbuh menjadi anak yang hiperaktif. Tak jarang, dia bertengkar dengan teman-temannya hingga banyak orang tua enggan membiarkan anak mereka bermain dengannya. Setelah memastikan keponakanku masih tidur dengan tenang, aku berpamitan pada ibu. Kutemukan ibu di kamarnya sedang bermain TikTok sambil berjoget kecil. Aku hanya menggelengkan kepala. Mungkin ini cara ibu mencari hiburan di tengah rasa penatnya. Aku memilih untuk tidak berkomentar. "Bu, aku pulang dulu ya. Besok aku mampir lagi," kataku. "Iya, hati-hati di jalan," jawab ibu tanpa berpaling dari ponselnya. Aku melangkah keluar rumah ibu dan berjalan menuju rumahku yang hanya berjarak 3 rumah. Begitu sampai, aku mendapati rumahku gelap gulita. Tak ada satupun lampu yang menyala. Jantungku berdegup cepat. Kemana istriku? Kemana anak-anak? Aku menelan ludah, berusaha mengendalikan emosi yang mulai membakar dadaku. Perasaan khawatir dan marah bercampur menjadi satu. Apakah mereka keluar tanpa memberitahu? Ataukah terjadi sesuatu? Aku mendekati pintu depan dan mengetuk pelan. Tidak terkunci. Perlahan aku mendorong pintu dan masuk ke dalam. Kegelapan menyambutku. Aku menyalakan lampu ruang tamu dan memanggil nama istriku. "Sayang, kamu di mana?" Hanya keheningan yang menjawab. Aku berjalan ke kamar tidur. Saat aku menyalakan lampu, kamar itu kosong. Kasur masih rapi seperti pagi tadi, tanpa tanda-tanda bekas digunakan. Dadaku semakin sesak. Aku mencoba menelepon istriku, tapi tak ada jawaban. Berkali-kali kuhubungi, tetap sama, Henning. Pikiranku dipenuhi dengan berbagai kemungkinan buruk. Tapi di tengah emosi dan kekhawatiranku, aku juga merasa ada jarak besar yang semakin sulit kuterima. Aku duduk di tepi kasur, menundukkan kepala. Apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tanggaku? Kenapa semua terasa begitu asing? Apakah aku sudah kehilangan tempatku di hati istriku? Apakah aku benar-benar gagal menjaga keutuhan keluarga ini? Di tengah lamunan itu, aku mendengar suara langkah kaki kecil dari belakang. Suara lembut itu memanggil, "Ayah." Aku berbalik dan melihat putri kecilku berdiri di pintu kamar dengan boneka di tangannya. Wajahnya setengah mengantuk, tapi matanya yang polos memandangku penuh harap. "Kenapa kamu bangun, sayang?" tanyaku lembut. "Ayah nggak tidur di sini?" tanyanya. Suaranya serak karena baru bangun tidur. Aku menghela napas dan mendekatinya. Aku mengangkat tubuh kecilnya dan memeluknya erat.
Setidaknya, aku masih punya alasan untuk terus berjuang, anak-anakku. Meski aku merasa kehilangan istriku yang dulu, aku tahu ada yang lebih besar yang harus kupertahankan. Keluarga ini. Aku melangkah masuk ke rumah tanpa mengucapkan salam. Rasa khawatir membuatku lupa pada segala tata krama. Ruang tamu tampak gelap, hanya diterangi sedikit cahaya dari celah pintu kamar. Dengan langkah cepat, aku menuju sumber cahaya itu. Saat ku buka pintu kamar, aku melihat istriku duduk bersandar di sisi ranjang. Wajahnya terlihat lelah, sementara cahaya redup dari senter ponselnya menerangi ruangan. Kenapa lampunya nggak dinyalain sih? Sudah malam, bukannya nyalain lampu malah pakai senter HP. Tegurku dengan nada kesal. Istriku hanya menoleh sekilas, wajahnya dingin seperti batu. Ya udah mas, nyalain aja sendiri, jawabnya cuek. Nada bicaranya membuat emosiku memuncak. Dengan tergesa-gesa, aku berjalan ke arah saklar dan mencoba menyalakan lampu. Tapi berkali-kali kutekan, lampu itu tak kunjung menyala. Jangan-jangan pulsanya habis, gumamku sambil menahan amarah. Aku menoleh ke arah istriku yang masih asyik dengan ponselnya. Token habis ya? Tanyaku dengan nada semakin tinggi. Ya mungkin, jawabnya datar, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Jawaban itu seperti minyak yang dituangkan ke bara api di dadaku. Rasanya ingin sekali aku berteriak, atau lebih buruk lagi, meledak. Tapi aku memilih keluar rumah untuk memastikan. Saat kulihat meteran listrik, ternyata benar. Token sudah habis sejak siang. Aku mengepalkan tangan, mencoba mengendalikan diri lalu kembali masuk. Kenapa kamu nggak ngisi? Kan sudah kuberi uang belanja. Kenapa sih? Tanyaku dengan suara bergetar antara marah dan kecewa. Istriku menatapku dengan wajah datar yang nyaris tanpa ekspresi. Uangnya sudah habis? Jawabnya singkat. Habis? Ini kan baru pertengahan bulan. Kenapa sudah habis sampai token aja nggak bisa diisi? Tanyaku lagi, nadaku makin meninggi. Dia menghela napas panjang lalu menjawab dengan nada sedikit kesal. Gimana nggak habis? Baru belanja beras aja seminggu sudah habis. Padahal harusnya cukup untuk sebulan. Aku terdiam sejenak, mencerna apa yang baru saja ku dengar. Loh, kok bisa begitu? Tanyaku tak kalah kaget. Istriku mengangkat bahu. Ya gimana nggak habis mas? Setiap kali selesai belanja, barang-barang di rumah ini selalu dibawa begitu aja oleh orang itu. Katanya sambil melirik ke arah lemari. Aku langsung menegakkan tubuh. Orang itu siapa? Kalau ngomong yang jelas. Sergahku, nadaku lebih tajam dari yang kumaksudkan. Istriku menatapku dengan tatapan penuh luka. Orang itu mas, siapa lagi? Kalau aku kasih tahu, kamu pasti nggak percaya lagi kan? Aku terdiam. Sebenarnya aku tahu siapa yang dimaksud istriku, tapi aku enggan mengakuinya. Kata-kata itu seakan membakar dadaku, memaksa aku menghadapi kenyataan yang selama ini kubiarkan begitu saja. Mertua. Ya, aku tahu. Ibuku yang terlalu sering mencampuri rumah tangga kami. Sudah berkali-kali istriku mengeluh soal ini, tapi aku selalu membelanya. Aku selalu berpikir bahwa sebagai anak, wajar jika aku membantu ibuku. Tapi ternyata itu melukai hati istriku lebih dari yang kukira. Mas, aku capek. Aku nggak sanggup lagi kalau begini terus. Aku sudah coba sabar, tapi apa gunanya kalau mas nggak pernah mendengarkan? Suaranya bergetar, seperti ingin menangis, tapi menahannya dengan keras. Aku hanya bisa diam. Ada rasa bersalah yang mulai merayap di hatiku, tapi egoku terlalu besar untuk mengakuinya. Aku merasa seperti di persimpangan jalan, tak tahu harus melangkah kemana. Mas, aku nggak minta banyak. Aku cuma pengen rumah ini jadi tempat kita. Aku, kamu, dan anak-anak. Bukan orang lain, lanjutnya pelan. Tapi setiap kata terasa seperti palu yang menghantam jiwaku. Aku menunduk. Dalam gelapnya kamar, aku tahu bahwa lampu yang mati hanyalah gambaran kecil dari gelap yang sedang menyelimuti hubungan kami. Dan aku sadar, jika aku terus begini, aku akan kehilangan semuanya. Istriku, anak-anakku, bahkan keluarga kecilku yang pernah begitu hangat. Tapi apa aku siap untuk berubah? Itu pertanyaan yang belum bisa kujawab malam itu. Aku berusaha menenangkan diri, meskipun hatiku bergemuruh. Kata-kata istriku tadi seperti paku yang menghujam. Tapi tetap saja, aku tidak bisa mempercayainya.
Bagaimana mungkin ibuku, yang selama ini kupikir tak mungkin melakukan hal-hal seperti itu, menjadi sosok yang dituduhkan istriku. Aku kasih uang belanja untuk ibu juga, kan? Enggak mungkin dia sampai mengambil barang-barang di rumah ini, gumamku pada diri sendiri, mencoba mencari alasan untuk membela ibu. Memang, beberapa tetangga pernah memberitahuku kalau ibu dan adikku sering datang ke rumah kami. Mereka datang dengan tangan kosong, lalu pulang membawa banyak barang. Tapi aku selalu menepis kabar itu. Enggak mungkin, pikirku. Membayangkan hal itu saja sudah terasa salah. Itu ibu dan adikku sendiri, keluargaku. Aku tak bisa menuduh mereka begitu saja tanpa bukti. Namun, ketika istriku kembali menyinggung soal ini, emosiku meledak. Kamu jangan menuduh sembarangan. Memfitnah ibu begitu, keterlaluan kamu ini, bentakku. Istriku menatapku dengan sorot mata yang lelah. Ya sudah, kalau Mas enggak percaya, enggak apa-apa. Tapi kalau mau makan, Mas beli sendiri atau masak sendiri. Semua bahan makanan di rumah ini sudah habis. Gas pun habis. Uang belanja yang Mas kasih sudah enggak ada lagi. Oh iya, baju yang tadi aku cuci cuma pakai air. Enggak ada deterjen, soalnya orang itu mengambilnya. Jawabnya dengan nada dingin, penuh sindiran. Kata-kata terakhirnya membuat darahku mendidih. Lagi-lagi dia menyebut orang itu. Aku tahu siapa yang dia maksud, tapi aku tidak mau mengakuinya. Itu terlalu sulit untuk kuterima. Aku menghela napas berat, mencoba menahan diri untuk tidak membalas ucapannya. Tanpa berkata apa-apa, aku beranjak ke dapur. Penasaran apakah ucapan istriku tadi benar adanya. Dengan ponsel sebagai penerangan, aku mulai memeriksa lemari-lemari di dapur. Satu persatu kubuka, dan benar saja kosong. Tidak ada beras, minyak goreng, bahkan bawang pun tak tersisa. Semua rak tampak kosong melompong. Aku merasa perutku semakin mual. Setelah dari dapur, aku melangkah ke kamar mandi. Di sana, aku mengecek rak tempat biasa deterjen disimpan. Lagi-lagi tidak ada apa-apa. Mataku menangkap tumpukan baju basah yang baru saja dicuci. Aku mengambil sehelai baju dan menciumnya. Tidak ada aroma wangi deterjen, hanya bau air biasa. Aku menelan ludah. Rasa tidak percaya bercampur dengan kemarahan yang mulai menyelinap. Apakah mungkin istriku benar? Tapi aku tidak ingin mempercayainya. Aku yakin, pasti ada alasan lain. Dengan berat hati, aku mencoba mencari bukti yang bisa mendukung dugaanku. Aku memeriksa tempat sampah, berharap menemukan bungkus deterjen yang mungkin saja habis digunakan. Namun yang kutemukan hanya sampah bungkus mie instan. Tidak ada jejak deterjen sama sekali. Saat aku kembali ke dapur, istriku baru saja selesai memasak sesuatu. Dia berdiri di depan kompor dengan wajah lelah, mengaduk-aduk sesuatu di wajan kecil. "Apa yang kamu masak?" Tanyaku datar, mencoba menahan amarah yang masih membara. "Mie instan," jawabnya singkat tanpa menoleh. Aku memandangnya lama. Rasanya seperti ada jurang lebar di antara kami yang semakin sulit untuk dijembatani. "Kenapa kamu nggak bilang kalau semuanya sudah habis?" Tanyaku lagi, kali ini dengan nada lebih rendah. Istriku menghentikan adukannya dan menoleh, menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Aku sudah bilang, Mas, berkali-kali. Tapi apa Mas pernah dengar? Enggak kan? Mas terlalu sibuk membela orang itu daripada mendengarkan aku," katanya lirih, suaranya bergetar. Aku terdiam. Kata-katanya menusuk jauh ke dalam hatiku. Aku tahu dia benar. Aku tahu aku selama ini terlalu sibuk mencari pembenaran untuk orang-orang yang kucintai hingga melupakan dia, orang yang juga seharusnya aku jaga. Tapi egoku terlalu besar untuk mengakuinya. "Sudahlah, Mas. Kalau mau terus begini, aku juga nggak peduli lagi," ucapnya pelan sebelum kembali mengaduk mie di wajan. Aku berdiri mematung di sana, merasa seperti seorang asing di rumahku sendiri. Perasaan bersalah dan kesal bercampur menjadi satu, membuatku semakin tak tahu harus berbuat apa. Aku hanya bisa memandangnya dari kejauhan, tanpa mampu berkata apa-apa lagi. Pagi itu, aku terbangun dengan pikiran kacau. Aku masih memikirkan ucapan istriku semalam. Benarkah selama ini dia hanya makan mie instan? Ketika aku kembali melihat ke tempat sampah, hanya ada satu bungkus mie instan di sana. Pertanyaan itu terus menghantui pikiranku. Apakah benar seharian ini dia hanya makan mie?
"Kamu sudah makan?" Tanyaku pada istriku yang sedang duduk di ruang tamu sambil menggendong anak kami. "Sudah, Mas. Tadi pakai mie instan." "Itu pun aku sembunyikan di kamar. Kalau enggak, pasti ikut dibawa sama orang itu," jawabnya tanpa menatapku. Aku hanya terdiam mendengar jawaban itu. Ada sesuatu dalam nadanya yang membuat hatiku terenyuh, tapi sekaligus menusuk. Aku mulai bertanya-tanya, apakah selama ini istriku memang berkata jujur? Sudah 3 tahun kami menikah, dan baru kali ini dia sering mengeluhkan hal ini. Apakah hal ini sudah terjadi sejak dulu, atau baru-baru ini saja? Aku benar-benar bingung. Besok aku harus menanyakan langsung ke ibu, gumamku dalam hati. Pagi harinya, aku memutuskan untuk pergi bekerja lebih awal. Sebelum keluar rumah, aku meninggalkan uang 200.000 untuk istriku. "Ini untuk isi token listrik sama beli makan," kataku singkat, lalu bergegas pergi. Biasanya aku memberikan uang belanja bulanan dalam jumlah yang cukup. Aku tahu, sebagai suami, aku punya tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan keluargaku terpenuhi. Tapi selain untuk istriku, aku juga harus membiayai ibu dan adikku. Suami adikku sering terlambat mengirim uang, dan aku merasa bertanggung jawab untuk membantu mereka. Namun akhir-akhir ini, aku merasa istriku semakin boros. Uang yang kuberikan tidak pernah cukup, bahkan untuk kebutuhan dasar. Aku mulai curiga, apakah dia menghabiskan uang itu untuk hal-hal yang tidak penting? Dengan pikiran itu, aku memutuskan mampir ke rumah ibu sebelum pergi ke kantor. Sesampainya di sana, ibu sedang menyapu halaman depan rumah. "Bu," panggilku sambil mendekat. Ibu menoleh dan tersenyum. "Tumben kamu pagi-pagi ke sini, Nak. Ada apa?" tanyanya ramah. Aku terdiam sejenak, mencari cara untuk menyampaikan pertanyaan ini tanpa menyinggung perasaan ibu. Tapi akhirnya aku memutuskan untuk langsung bertanya. "Bu, apa benar ibu selama ini sering mengambil barang-barang di rumahku?" tanyaku dengan suara pelan, tapi cukup jelas. "Soalnya, aku lihat di rumah sekarang nggak ada apa-apa lagi." Istriku bilang, "Ibu yang mengambilnya." Wajah ibu langsung berubah. Dari yang semula ramah, kini terlihat terkejut dan sedikit marah. "Astagfirullah, apa istrimu bicara begitu padamu?" Suara ibu bergetar. Matanya memandangku tajam, seolah tak percaya apa yang baru saja ku dengar. Aku mengangguk pelan. "Iya, Bu, dia sudah sering bilang begitu. Aku cuma ingin tahu, apa benar seperti itu?" Ibu meletakkan sapunya dan mendekatiku. "Nak, ibu nggak pernah mengambil apapun dari rumahmu. Ibu tahu itu milikmu dan istrimu. Kenapa ibu harus melakukan itu?" Ucapnya tegas, tapi ada nada terluka di balik kata-katanya. "Tapi beberapa tetangga bilang ibu dan adik sering datang ke rumah kami, lalu pulang bawa banyak barang. Aku cuma ingin memastikan saja, Bu," kataku mencoba meredam suasana. Wajah ibu memerah. "Jadi kamu lebih percaya sama tetangga dan istrimu daripada ibu sendiri? Ibu ini, Nak, yang melahirkanmu, yang merawatmu dari kecil. Apa kamu pikir ibu sejahat itu?" Katanya, suaranya mulai meninggi. Aku tercekat. Hati kecilku ingin mempercayai ibu, tapi semua bukti yang kulihat di rumah, lemari kosong, bahan makanan habis, deterjen yang lenyap, membuatku ragu. "Bu, aku nggak bilang ibu jahat. Aku cuma mau tahu yang sebenarnya. Kalau memang enggak, ya aku minta maaf," kataku pelan. Ibu mendesah panjang, lalu menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. "Nak, kalau kamu nggak percaya sama ibu, ya sudah. Tapi ibu nggak pernah ambil apa-apa dari rumahmu. Mungkin istrimu cuma cari alasan karena dia boros," katanya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Aku hanya bisa terdiam. Aku pulang dari rumah ibu dengan pikiran yang semakin kacau. Di satu sisi, aku ingin mempercayai ibu. Tapi di sisi lain, ucapan istriku yang lelah dan bukti di rumah membuatku ragu. Dalam perjalanan aku bertanya-tanya, siapa yang sebenarnya salah dalam semua ini? Sore itu, setelah pulang kerja, aku memutuskan langsung menuju rumah. Rasanya ingin sekali aku memeluk anakku dan menyelesaikan semua permasalahan dengan istriku. Namun ketika aku sampai di depan rumah, ada yang membuat langkahku terhenti. Kulihat ada sendal ibu dan adikku di depan pintu. Awalnya aku berniat langsung masuk, tapi suara keras dari dalam rumah membuatku mengurungkan niat.
Aku memutuskan untuk menguping dari luar, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kamu ini kenapa? Kamu ingin aku dan anakku bertengkar hanya gara-gara kamu? Wanita tidak berguna. Suara itu jelas milik ibuku. Nada suaranya terdengar marah, penuh amarah yang seolah tak terkendali. Iya, aku hanya menumpang hidup dengan abangmu. Tapi itu bukan alasan kalian mengambil semua barang-barang kami, sampai untuk makan pun aku tidak punya. Balas istriku dengan suara bergetar. Ada ketegangan dalam nada bicaranya, seolah ia sudah tidak tahan lagi. Aku mendengar istri melanjutkan, suaranya terdengar lirih tapi penuh kepedihan. Aku sudah berusaha sabar. Aku sanggup hidup dengan anakmu, makan seadanya. Aku makan dengan nasi dan sayur saja, kuirit-irit agar cukup seharian. Semua itu kulakukan agar ASIku tetap cukup untuk anak kita. Tapi kalau begini caranya, aku sudah tidak sanggup lagi. Suaranya terputus oleh isakan tangis. Tiba-tiba, plak! Suara tamparan memecah suasana. Jantungku berdegup kencang. Aku tidak bisa tinggal diam lagi. Dengan cepat, aku membuka pintu dan masuk ke dalam rumah. Ada apa ini? Kenapa, Bu? Kenapa ibu menampar istriku? Tanyaku panik. Mataku bergantian memandang ibu dan istriku. Istriku berdiri memegang pipinya yang memerah. Air matanya mengalir deras, namun ia menepis tanganku saat aku mencoba meraih dan memeluknya. Dengan isak tangis, dia segera masuk ke kamar, membanting pintu di belakangnya. Aku menatap ibu, mencari jawaban. Kenapa, Bu? Kenapa ibu lakukan itu? Tanyaku dengan nada penuh frustrasi. Ibu mendengus, wajahnya penuh amarah. Dia bicara semaunya, mengadu domba kita, menuduh ibu ini mengambil barang-barang di rumahmu. Apa pantas dia bicara begitu kepada ibu yang sudah membesarkanmu? Tapi Bu, jawabku, mencoba menahan emosiku. Bagaimana istriku tidak bicara begitu kalau kami benar-benar tidak punya apa-apa di rumah? Bahkan untuk makan saja sulit. Apa yang harus dia lakukan? Mata ibu memandangku tajam, penuh kekecewaan. Jadi, kamu lebih percaya pada istrimu daripada ibu yang sudah melahirkanmu, membesarkanmu, dan berkorban untukmu? Begitu ya? Aku terdiam. Di satu sisi, aku ingin mempercayai ibu yang selama ini selalu ada untukku. Tapi di sisi lain, aku tahu apa yang istriku alami bukanlah kebohongan. Aku melihat sendiri kosongnya dapur, mendengar tangis keputusasaannya, dan merasakan dinginnya sikapnya yang penuh luka. Bu, aku tidak ingin memilih siapa yang salah atau benar. Jawabku pelan, mencoba menenangkan suasana. Tapi yang pasti saat ini istriku sedang terluka. Kalau memang semua ini hanya salah paham, kita bicarakan baik-baik, bukan dengan tamparan atau saling menyalahkan. Namun ibu hanya mendengus. Ya sudah, kalau kamu lebih memilih istrimu, jangan harap ibu akan peduli lagi. Mulai sekarang, urus keluargamu sendiri. Ibu tidak mau ikut campur lagi, katanya dengan nada tinggi. Aku merasa ditikam. Kata-kata ibu terasa menyakitkan, seolah aku telah mengkhianatinya. Sebelum aku bisa menjawab, ibu bergegas keluar dari rumah, membawa adikku bersamanya. Aku terduduk di ruang tamu, sendirian dalam keheningan yang menyesakkan. Kelelahan dan kebingungan menyelimuti pikiranku. Tak lama kemudian, istriku keluar dari kamar dengan mata yang masih sembab. Mas, katanya dengan suara lirih, aku tidak ingin mempermasalahkan ini lagi. Kalau Mas lebih percaya pada ibu, aku tidak apa-apa. Aku hanya ingin hidup tenang bersama anak kita. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat kelelahan yang dalam di matanya. Aku merasa seperti suami yang gagal, yang tidak bisa melindungi istrinya dari rasa sakit yang tak seharusnya ia tanggung. Saat itu, aku tahu bahwa aku harus membuat pilihan. Tapi pilihan ini bukan tentang siapa yang benar atau salah. Pilihan ini tentang menyelamatkan keluarga kecilku sebelum semuanya terlambat. Iya Bang, kamu ini percaya saja pada istrimu padahal dia selalu memfitnah kami. Teriak ibuku dengan mata berkaca-kaca seolah sakit hati mendalam. Ia memanggil adikku dengan nada penuh emosi. Ayo, kita pulang. Aku hanya bisa terdiam. Hati dan pikiranku kacau. Siapa yang harus aku percaya? Istriku yang selama ini hidup bersamaku dan menanggung beban rumah tangga? Atau ibuku yang telah melahirkan dan membesarkanku? Setelah ibu pergi,
Aku masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu, kulihat istriku duduk sambil memeluk lututnya, menangis dengan pilu. Tubuhnya terlihat gemetar, seperti menahan rasa sakit yang sudah terlalu lama ia pendam. Kenapa harus begini? Gumamku dalam hati. Aku teringat dengan kata-katanya tadi, bahwa selama ini ia makan seadanya, bahkan terkadang hanya nasi dan sayur. Semua lauk ia sisihkan untukku. Selama ini, aku selalu makan dengan nyaman, tanpa sadar bahwa istriku mungkin tidak pernah kenyang. Aku memandang punggungnya yang kurus. Aku baru menyadari bahwa tubuhnya tak lagi berisi seperti dulu. Istriku yang dulu selalu ceria dan penuh semangat, kini terlihat rapuh dan kehilangan harapan. Perlahan, aku mendekatinya dan mencoba memeluknya dari belakang, berharap pelukan ini bisa menyampaikan permintaan maafku. Namun, ia menepis tanganku. "Tidak perlu, Mas," katanya dengan suara parau. "Tidak perlu kamu mencoba menenangkanku, kalau kamu sendiri masih belum percaya padaku." Aku terdiam. Dalam hati, aku tahu ia benar. Aku memang masih belum sepenuhnya percaya padanya. Bagaimana bisa aku memilih? Ibuku, wanita yang telah mengorbankan segalanya untukku, dan istriku, wanita yang berjuang bersamaku, kini seperti dua pihak yang saling bertentangan. "Sudah, jangan menangis lagi ya," ucapku pelan, meski aku tahu kata-kata itu terdengar kosong. "Aku minta maaf, sekarang mandi dan siap-siap. Aku ingin mengajakmu makan di luar." "Makan di luar? Untuk apa, Mas?" jawab istriku dengan nada datar. "Enggak perlu. Nanti uangmu nggak cukup lagi untuk membiayai hidup ibumu dan juga adikmu." Kata-katanya menusuk hati. Aku tahu ia tidak bermaksud jahat, tapi kalimat itu seperti menggambarkan semua luka yang ia rasakan selama ini. "Jangan begitu, Dek," balasku, mencoba tetap tenang. Namun, emosi perlahan menguasai diriku. Adikku itu butuh bantuan, suaminya jarang kirim uang. Kalau bukan aku yang membantu, siapa lagi? Istriku mengangkat wajahnya, matanya merah dan basah. "Aku tahu, Mas. Aku tahu dia adikmu. Tapi kamu tidak pernah melihat apa yang aku alami. Kamu hanya sibuk memastikan adik dan ibumu tidak kekurangan. Tapi aku dan anakmu, kami harus berjuang sendiri." Aku tertegun. "Bantu mereka, Mas. Aku nggak melarang. Tapi apa kamu sadar? Kamu lebih banyak memberikan mereka uang daripada kamu memberikannya padaku." Suaranya pecah, air matanya kembali mengalir deras. "Aku tidak pernah mengeluh soal itu, Mas," lanjutnya. "Tapi kalau aku sampai makan mie instan diam-diam karena takut barang itu diambil lagi, apa kamu nggak merasa itu keterlaluan? Apa aku salah kalau aku merasa lelah?" Aku kehilangan kata-kata. Semua yang ia katakan benar, tapi aku terlalu takut untuk mengakuinya. Mungkin aku memang tidak adil. "Iya, aku salah," gumamku. "Tapi aku nggak tahu harus bagaimana, Dek. Aku cuma ingin semuanya baik-baik saja." "Baik-baik saja?" jawabnya dengan nada tinggi. "Mas pikir semua ini baik-baik saja? Aku sudah hampir menyerah, Mas. Aku bertahan bukan karena aku kuat, tapi karena aku tidak punya pilihan lain. Aku hanya ingin anak kita punya keluarga yang utuh. Tapi kalau seperti ini terus, aku tidak yakin aku sanggup." Ia berdiri menghapus air matanya. "Mas, kalau memang aku ini salah, aku minta maaf. Tapi tolong, Mas, cobalah lihat aku, cobalah pahami aku. Aku istrimu, bukan bebanmu." Aku hanya bisa menunduk. Aku ingin memeluknya lagi, tapi aku tahu itu tidak akan menyelesaikan apa-apa. Kata-katanya terus terngiang di telingaku. "Aku istrimu, bukan bebanmu." Malam itu, aku merasa seperti seorang suami yang telah gagal. Gagal menjadi pemimpin, gagal menjadi pelindung, dan gagal menjadi seseorang yang bisa ia andalkan. "Kamu semakin membangkang saja sekarang padaku. Mana janjimu ingin menjadi istri yang baik?" ucapku dengan nada tinggi, mencoba menegaskan diriku sebagai kepala keluarga. Istriku menatapku tajam lalu menjawab, "Emangnya kamu sudah menjadi suami yang baik?" Pertanyaan itu menghentikan nafasku sejenak. Aku terdiam, lidahku keluh. "Apa pernah selama ini kamu menanyakan bagaimana aku menjalani hari-hariku? Apa anak kita baik-baik saja? Kamu bahkan tidak tahu, kan, Mas, kalau tadi malam anak kita demam. Kamu tidur pulas tanpa peduli sama sekali." Aku hanya bisa menunduk, tidak mampu menatap matanya yang memerah karena menangis.
Apa kamu tahu? Lanjutnya dengan suara bergetar, kalau aku tidak memberitahu, semua barang di rumah ini sudah diambil habis oleh ibumu dan adikmu itu. Apa kamu tahu kalau sudah bertahun-tahun aku tidak pernah membeli skincare atau alat untuk mempercantik diri? Apa kamu tahu kalau aku tidak pernah memiliki kuota untuk hiburan karena uangnya habis hanya untuk kebutuhan rumah tangga? Aku tidak menjawab. Setiap kata yang ia lontarkan seperti tamparan keras di wajahku. Mas, suaranya semakin lirih, tapi penuh emosi yang tertahan. Apa kamu tahu kalau aku terakhir makan di luar itu entah kapan? Apa kamu tahu kalau saat aku menstruasi, aku tidak menggunakan pembalut, melainkan kain? Karena aku tidak mampu membelinya dengan uang belanjamu yang selalu kurang. Hatiku mencelos. Aku merasa seperti orang asing di dalam kehidupan istriku sendiri. Dan selama ini, ia melanjutkan sambil menahan tangisnya, aku hanya makan dengan kuah sayur atau beberapa potong sayur saja, supaya uang belanja cukup sampai akhir bulan. Apa kamu tahu itu? Aku benar-benar tidak tahu. Pampers anak kita habis, Mas. Sudah 2 hari anak kita tidak memakai pampers. Dia mengompol di kasur, membuat semuanya pesing. Aku mencuci selimut dan kasur itu tanpa deterjen karena sudah habis. Semua baju jadi amis, rumah jadi bau. Apa kamu tahu itu? Kamu tidak tahu kan? Karena kamu tidak pernah peduli. Dia menangis keras, meringkuk di sudut ruangan, menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Aku merasa seluruh duniaku runtuh. Semua yang ia katakan adalah kebenaran yang selama ini aku abaikan. Aku tidak pernah bertanya, tidak pernah benar-benar melihat, tidak pernah peduli. Aku terlalu sibuk memastikan ibu dan adikku tidak kekurangan, hingga aku melupakan keluargaku sendiri, istri dan anakku. Kakiku terasa berat untuk melangkah, tapi aku mendekatinya perlahan. Dek, aku minta maaf. Suaraku bergetar, penuh rasa bersalah. Dia tidak menjawab, hanya isak tangis yang terdengar. Aku duduk di sampingnya mencoba meraih tangannya, tapi dia menepisnya seperti mengusir semua permintaan maaf yang tidak tulus. Aku tahu aku salah, Dek. Aku benar-benar salah. Aku tidak pernah memperhatikanmu. Aku tidak pernah peduli. Air mataku mulai jatuh tanpa bisa kutahan. Dia tetap diam, tidak mengangkat wajahnya. Aku tahu luka di hatinya sudah terlalu dalam. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa seperti seorang suami yang tidak pantas. Semua pengorbanan istriku selama ini, semua kesulitan yang ia tanggung sendiri, semua rasa sakit yang ia sembunyikan, hanya untuk mempertahankan keluarga ini. Dan aku hanya menutup mata, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Aku berjanji dalam hati, ini harus berubah. Aku tidak boleh kehilangan dia dan anakku. Keluarga ini adalah tanggung jawabku. Dan aku harus memperbaiki segalanya, mulai dari sekarang. Tadi, aku hampir tak percaya dengan semua yang diungkapkan istriku. Tapi, tak mungkin dia berbohong atau mengada-ada. Ini adalah kenyataan yang tak bisa kubantah lagi. Aku terduduk lemas di lantai, merasa tak berdaya dan hancur. Aku benar-benar tak menyangka bahwa selama ini, aku telah mengabaikan semua yang dia rasakan. Istriku kemudian berkata, "Aku sudah cukup, Mas. Aku sudah cukup sabar, tapi ini percuma, sia-sia." Dia berbaring di tempat tidur, tanpa ingin tidur, meninggalkanku dengan rasa bersalah yang menggunung. Aku ingin menjawab, tapi kata-kata tak bisa keluar dari mulutku. Aku hanya bisa menangis, suara tangisku mulai terdengar keras. Aku tak bisa lagi menahan perasaan ini, tak bisa lagi menahan kesedihan yang melanda hatiku. Dengan susah payah, aku bangkit dan memeluk istriku dari belakang, mencoba untuk meminta maaf. "Dek, aku mohon jangan pulang. Aku mencintaimu. Maafkan aku akan memperbaiki semuanya. Aku janji, aku akan berubah. Jangan pergi, jangan pulang," ucapku sambil memeluknya erat, takut kehilangan dia. Namun, dia tetap diam. Tidak ada jawaban dari bibirnya, hanya isak tangis yang pelan. Hatiku semakin teriris, dan aku benar-benar merasa tak tahu lagi harus bagaimana. Aku merasa telah kehilangan segalanya, dan semuanya salah, karena aku tidak pernah peduli dengan keadaan keluargaku sendiri. Pagi harinya, aku mencoba untuk berbicara dengannya, memohon sekali lagi agar tidak pergi.
Tapi dia tetap bungkam, tidak peduli lagi padaku. Aku tahu dia sudah terlalu terluka. Ketika aku membuka pintu, aku melihat abangnya sudah menunggu di luar untuk menjemput istriku. Melihat wajah kakak iparku itu, nyaliku ciut. Aku tahu bahwa aku tak bisa lagi menahan istriku. Akhirnya, dengan hati yang perih, aku mengizinkannya untuk pulang dengan abangnya, walaupun hatiku merasa sangat hancur. Setelah itu, aku memutuskan untuk pergi ke rumah ibu. Aku ingin menanyakan semua ini padanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Sesampainya di rumah, aku benar-benar terkejut melihat ibu dan adikku baru saja pulang belanja. Mereka terlihat bahagia dengan belanjaan yang mereka bawa. Oh, jadi kalian banyak uang ya? Bisa belanja foya-foya seperti ini? Aku tak bisa menahan kata-kata itu keluar dari mulutku, meskipun aku tahu itu mungkin tidak adil. Sedangkan kalian membiarkan tidak ada lagi makanan di rumahku, ucapku dengan nada kesal. Maksudmu apa, nak? Kenapa bicara seperti itu? Tanya ibuku berpura-pura tidak tahu. Sudahlah, Bu, jangan berakting lagi, jawabku dengan emosi yang memuncak. Aku sudah tahu semuanya. Pasti suamimu baru kirim uang kan, sehingga kalian bisa foya-foya seperti ini. Sementara itu, uang dariku dan barang-barang yang ada di rumahku kalian pakai untuk makan sehari-hari. Iya kan? Tanyaku dengan suara yang semakin keras. Aku benar-benar emosi. Pagi tadi, aku sempat mengirim pesan pada adik bungsuku dan bertanya apakah dia sudah mengirimkan uang pada istrinya, dan dia menjawab sudah, dengan nominal yang cukup besar menurutku. Itu cukup untuk memenuhi kebutuhan adikku dan juga anaknya. Tak perlu dia meminta uang lagi dariku. Aku juga bertanya apakah nominalnya selalu sama setiap bulan, dan dia menjawab iya, bahkan kadang lebih. Jadi, selama ini adikku berbohong padaku. Dia sebenarnya tak perlu meminta uang lagi karena uang dari suaminya sudah lebih dari cukup. Semua ini mengungkapkan bahwa apa yang istriku katakan selama ini adalah kebenaran, bukan kebohongan. Aku mendekati mereka dengan penuh pertanyaan, namun mereka tak bisa lagi mengelak. Semua sudah jelas, sudah cukup. Sekarang, ibu ikut aku ke rumah mertuaku. Aku ingin ibu meminta maaf pada istriku. Aku tidak ingin rumah tanggaku hancur, ucapku dengan nada yang semakin tinggi. Aku menarik tangan ibuku, memaksanya untuk ikut denganku meski merasa ragu. Aku sadar aku sedang memaksa orang tuaku, tapi aku tidak peduli. Aku ingin menyelesaikan masalah ini. Aku pun segera mengendarai motor menuju rumah mertuaku. Sesampainya di sana, aku melihat istriku duduk dengan tenang bersama orang tuanya. Dia terlihat bahagia, tersenyum, dan bermain dengan anakku. Begitu berbeda dengan suasana di rumahku. Aku merasa ada yang salah. Tapi aku tidak bisa mengungkapkan rasa itu. Aku segera mencium tangan kedua mertua dan tak lupa ibuku juga bersalaman dengan mereka. Tumben Bu kesini, ucap ibu mertuaku. Iya Bu, ada sedikit perlu dengan menantuku, jawab ibuku dengan malu-malu. Oh iya, tadi istrimu pulang ke sini. Katanya kangen sama ayah dan ibu, jadi dia minta dijemput sama abangnya. Katanya kamu sedang sibuk, tidak bisa mengantar, makanya ibu suruh saja abangnya untuk menjemput, kata ibu mertuaku dengan lembut. Jadi istriku tidak mengatakan apapun yang terjadi pada orang tuanya. Tidak mungkin kalau dia tidak bercerita. Aku yakin mereka tidak akan marah jika mereka tahu. Ya sudah, masuk saja. Jangan di luar, tidak enak, kata ibu mertuaku mengajak kami masuk. Aku mengangguk, begitu juga dengan ibuku. Tiba-tiba, abangnya keluar dari dalam rumah dan ikut duduk bersama kami. Televisi di ruang keluarga menyala. Aku merasa ada yang tidak beres dengan suasana ini, tapi aku hanya bisa terdiam. Mertuaku tidak akan mendengarkan penjelasanku sama sekali. Raut wajah abangnya yang terlihat muak dengan kehadiranku membuatku semakin yakin bahwa istriku hanya bercerita pada abangnya saja, tidak pada orang tuanya. Abang iparku sudah tahu apa masalahnya, jadi dia bertanya dengan nada tegas. Sekarang mau apa kesini? Maaf bang, aku tidak bermaksud untuk menyakiti istriku. Aku benar-benar tidak tahu selama ini. Maafkan aku tahu aku suami yang bodoh dan tidak bertanggung jawab. Maafkan aku hanya ingin membawa istriku pulang.
Aku minta maaf, ucapku penuh penyesalan. Abang iparku terlihat semakin marah. Lalu untuk apa kamu ajak ibumu ke sini lagi? Ibu sudah berjanji tidak akan mengganggu rumah tangga kalian lagi. Iya bang, aku tidak akan mengulanginya lagi. Ibu juga tidak akan mengusik rumah tangga kalian lagi, jawab ibuku sambil meraih tangan istriku. Ibu bahkan menangis di sana, terlihat sangat menyesali semua yang telah terjadi. Aku tidak tahu apakah ibu benar-benar menyesal, atau hanya karena situasi ini. Abang iparku bertanya, "Apa kamu mau memaafkan ibu mertuamu itu dan kembali bersama suamimu?" "Iya, aku maafkan ibu dan aku mau kembali lagi. Aku tak tega melihat anakku harus kehilangan ayahnya jika aku tetap tinggal di sini," jawab istriku. Aku merasa sangat bersyukur memiliki istri yang begitu pengertian. Jika bukan dia, aku mungkin sudah kehilangan segalanya. Tak lama kemudian, ibu mertua datang di dapur dengan membawa beberapa makanan dan minuman. Kami berusaha berakting seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ibu mertua yang penasaran bertanya lagi, "Tumben dijemput ke sini. Ada apa sih? Ada masalah?" "Gak ada apa-apa, Bu. Ini ibu yang mengantar karena dia khawatir," jawabku, berbohong untuk meredakan suasana. Ibu mertua menghela napas lega. "Ya ampun, Bu. Dia hanya main ke sini, katanya mau menginap semalam. Kok sampai begitu khawatirnya?" "Iya, Bu. Aku sangat merindukan cucuku ini. Makanya kupaksa anakku ini untuk mengantarnya ke sini." "Aku sangat rindu," jawab ibuku dengan nada yang lembut. Istriku dengan penuh pengertian hanya diam dan membiarkan ibuku menggendong anak kami. Dia terlihat sangat mengerti situasi yang sedang kami hadapi. Setelah itu, kami menikmati cemilan dan minuman yang dibawa oleh ibu mertua, berusaha untuk tetap menjaga suasana yang tenang. "Mas, aku ingin menginap semalam saja di rumah ibu." "Ya, aku kangen," ucap istriku dengan suara lembut, berharap bisa meredakan ketegangan yang ada. "Mas, aku ingin tinggal di sini," ucap istriku dengan penuh harapan. Aku mengangguk dan memberi izin. "Iya, nggak apa-apa. Besok Mas jemput ya?" "Ya, besok saja. Tapi nggak apa-apa kalau pulang kerja juga," jawab istriku terdengar lebih lega. "Iya, paling sore aku jemput. Nanti kalau siang takut telat," jawabku, berusaha meyakinkan semuanya akan baik-baik saja. Sambil berpamitan, aku mencium istriku. "Kalau begitu, Mas pulang ya. Sama ibu kamu baik-baik di sini," ucapku. Ibu mertuaku tampak bahagia melihat anaknya senang dengan keluarganya, meskipun pernikahan kami hampir saja berada di ujung tanduk. Aku berpamitan pulang, dan keesokan harinya aku menjemput istriku. Kami tampak seperti tidak ada masalah, meskipun rasa bersalah masih menyelimuti hatiku. Aku berjanji kepada istriku untuk menyerahkan semua gajiku kepadanya, agar dia yang mengelola keuangan rumah tangga kami. Aku juga meminta padanya untuk menyisihkan sebagian gajiku setiap bulan untuk ibu, karena aku memang harus tetap merawat ibu yang sudah tua. Istriku setuju dan mengerti betul apa yang harus dia lakukan. Hari demi hari, kami semakin baik. Aku juga mendapatkan kenaikan jabatan, yang artinya gajiku naik. Istriku, ibu, dan adikku kini sudah berhubungan baik, tidak seperti dulu. Mereka benar-benar menunjukkan perubahan yang positif, bisa akur satu sama lain. Aku merasa sangat senang, apalagi melihat keponakanku dan anakku bermain bersama, seperti saudara yang tak bisa terpisahkan. Aku benar-benar sangat bersyukur atas semua yang telah terjadi.